Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية منها. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Allah telah mengumpulkan kita fi khairil baqa'i, di tempat yang paling terbaik, ahabbul baqa'i ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam salam adalah senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pelajaran kita yang lalu kita telah masuk kepada jenis-jenis ibadah di buku saya, di kitab saya halaman 40 ya. Dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa ini yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini ada tanbih, ya, ada peringatan di sini. Ya. Di sini dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsani minhu. Di sini ada kejanggalan ya, dalam segi ilmu nahwu. Dhamir hu di sini seharusnya dia kembali kepada isim yang sifatnya mudzakkar. Namun kalau seandainya dia kembali kepada anwa, dia adalah isim jama' ya, atau jama' taksir ini. Maka seharusnya dia minha. Atau kalau seandainya dia kembali kepada isim al-ibadah, kata al-ibadah, maka seharusnya juga bukan minhu ya, namun minha. Maka dijelaskan oleh para ulama, ini boleh jadi bukan kesalahan dari Syekh rahimahullahu taala. Kalau di buku Bang, minhu atau minha Bang? Minhu ya. Dijelaskan oleh para ulama, ini boleh jadi bukan kesalahan dari Syekh rahimahullahu taala, kan tetapi ini adalah murni dari celah cetak ya. Nah, al-akhta' fi at-tab'ah ya. Al-ghalat fi at-tab'ah, ini kesalahan dalam mencetaknya ini. Jadi yang benarnya adalah wa minha, karena domir ha di sini muannats ya, kembali kepada anwal ibadah. Jadi jenis-jenis ibadah itu apa saja? Doa wal khauf wa raja wa tawakkul ila akhirih, dan yang seterusnya. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah membahas ya tentang jenis ibadah yang pertama, yaitu doa. Ya, ada doa. Berdoa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalilkan yang pertama dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Jinnu ayat yang ke-18 ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini menunjukkan bahwasanya Allah melarang ya. Fala tad'u. Inilah larangan, lam di situ lam nahyah. Maka janganlah kalian ya, domirnya waul jamaah ya,
yaitu antum, janganlah kalian gitu kan. Ya, berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Makanya kata beliau di sini, faman sarafa minha, barang siapa yang memalingkan darinya syai'an, barang sedikit pun, li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Dia palingkan kepada selain Allah, maka dia menjadi musyrik dan kafir. Maka musyrik dan kafir ini secara mutlak yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya, karena ini bukanlah takfirul muayyan, ya, pengkafiran secara person, memvonis individu tertentu, namun ini masih hukumnya umum gitu. Maka yang dikenal dengan istilah at-takfirul mutlaqu, ya, pengkafiran secara umum. Karena di dalam mengkafirkan muslim, kalau seandainya pelakunya adalah muslim, ini berat gitu. Karena syarat seseorang bisa dikafirkan secara ta'yin, secara person, secara individu, maka harus terpenuhi syarat-syarat untuk boleh dikafirkan dan hilangnya darinya al-mawani', ya, penghalang-penghalangnya. Maka seperti yang saya sebutkan kemarin, bagus sekali kalau ikhwan sekalian membeli buku kitab yang judulnya Dhawabitut Takfir, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Ya, mungkin sudah ada yang menerjemahkan, wallahu alam, ya, ini bagus sekali dalam penjabarannya, ya, yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak gampang untuk menjatuhkan vonis kafir, karena masalah itu adalah masalah yang sangat berat sekali. Apalagi pelakunya adalah seorang muslim, ya, yang divonis tersebut. Kemudian beliau juga berdalilkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Ya, barang siapa yang berdoa gitu, menyeru bersama Allah kepada ilah, ya, kepada ilahan akhar, kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, maka tidak ada baginya petunjuk dengannya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya, di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Allah menutup dengan kata-kata sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir, yakni orang-orang yang berdoa menyeru kepada Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdalilkan dengan hadis, seperti yang telah kita jelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, namun beliau sendiri mengatakan, mengisyaratkan akan kedhaifan hadis ini, wa asyara ila dha'fihi faqala hadzal haditsu gharibun, ya, ini adalah hadis yang asing. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Tamamul Minnah, ya, menjelaskan, idza qala al-Imam At-Tirmidzi hadzal haditsu gharib, hadza yadullu ala dha'fi hadzal hadis, atau kama qala al-Imam, ya. Kalau seandainya Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang gharib, yang asing, ini menunjukkan akan kelemahan hadis tersebut. Ya, karena kalau dalam segi rawinya terdapat perawi yang mukhtalat, ya, yang bercampur, yaitu Abdullah ibnul Lahi'ah. Jadi ada dalam perawi hadis ini ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah inti atau otaknya ibadah. Maka ada dalam perawinya itu yang bernama Abdullah ibnul Lahi'ah. Maka Abdullah ibnul Lahi'ah ini mukhtalat, ya, karena dia hanya meriwayatkan hadis melalui kitabnya. Maka di dalam ilmu hadis dia itu dhabtul kitab, ya, bukan dhabtus sadri. Jadi dhabitnya dia kalau dia meriwayatkan hadis dengan kitabnya. Ternyata diceritakan bahwasanya ketika beliau meriwayatkan hadis ini, kitab hadisnya terbakar karena rumahnya mengalami kebakaran dulunya Al-Imam Abdullah ibnul Lahi'ah ini, sehingga hadis yang beliau sampaikan dilemahkan oleh para ulama, ya, karena dia termasuk rawi yang mukhtalat, yang bercampur gitu, ya, antara kelemahan, ya, dengan kesahihan. Namun ternyata dia dikenal dengan rawi yang meriwayatkan hadisnya dengan kitab, ya, bil kitabah, yarwil hadis bil kitabah, dia meriwayatkan hadis dengan bukunya. Namun ternyata bukunya hilang gitu kan. Maka setelah hilangnya bukunya, hadis yang dia sampaikan dihukumi lemah oleh
ulama hadis. Namun yang sahihnya adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Shahihul Jami'. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai ya pada perkataan daripada Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qala syarihu rahimahullah taala wa wajhu dilalati minal ayatil ula, dan sisi pendalilan atau dikenal dengan istilah wajhul istidlal ya, sisi pendalilan dari ayat yang pertama yaitu ayat surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, di mana wajhul dilalah atau wajhul istidlalnya penulis. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini, anna Allah taala akhbara anna al-masajid hiya mawadhi'us sujud. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan sesungguhnya masjid itu adalah tempat sujud ya. Makanya dinamakan masjid, dia adalah isim makan ya, atau dikenal juga dengan zorful makan, dari sajada yasjudu. Jadi masjidan itu adalah tempat untuk sujud gitu. Au a'dha'us sujud, atau masjid itu adalah bahagian dari tempat sujud ya, bahagian dari tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Warattaba ala dzalika qawluhu fala tad'u ma'allahi ahada. Yang menjadi konsekuensinya ya, yang menjadi alasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi masjid itu adalah bagian ya, bagian anggota ya, atau bagian daripada proses sujudnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya masjid itu adalah milik Allah dan tidak boleh berdoa ya bersama Allah dengan seorang pun. Ya. Dan doa di sini seperti yang telah kita jelaskan adalah doa ibadah ya. Doa itu ada dua, ada doaul ibadah, kemudian ada doaul masalah. Doa yang merupakan bentuk peribadahan kita kepada Allah, dan doa yang merupakan permintaan secara khusus hajat yang kita miliki. Nanti di sini akan dirinci secara lebih terperinci ya, pembagian doa tersebut ya. Aila ta'budu ma'ahu ghairahu fatasjudu lahu, yaitu jangan engkau beribadah bersamanya dengan selainnya dan kalian sujud kepadanya. Artinya janganlah beribadah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk di antara bentuk ibadah itu adalah sujud ya. Ya. Ada orang yang sujud kepada selain Allah, nah, ini bentuk peribadahannya kepada selain Allah tersebut, karena sujud ini hanyalah milik Allah, karena dia adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajhud dilalah minal ayatil ula ya, ini adalah sisi pendalilan dari ayat yang pertama, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian yang kedua, wa wajhud dilalati minal ayati tsaniyati, kemudian sisi pendalilan dari ayat yang kedua, bi anna Allah Subhanahu wa taala bayyana anna man yad'u ma'allahi ilahan akhara fa innahu kafirun, li'annahu qala. Sisi pendalilan pada ayat yang kedua ya, Allah mengatakan wa may yad'u ma'allahi ila an akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Jadi sisi pendalilan pada surah Al-Mu'minun ayat 117 ini, kata beliau, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah menjelaskan siapa saja yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, kepada sesembahan yang lain, fa innahu kafirun, karena sesungguhnya dia bisa jatuh ke dalam kekafiran gitu. Dengan ayat penggalan ayat yang terakhir Allah menutup surah ini, dalil ini dengan firman-Nya innahu la yuflihul kafirun. Ya kan? Pertama Allah mengatakan barang siapa ya wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar gitu kan. Barang siapa yang berdoa menyeru bersama Allah dengan sesembahan yang lain, kalau dia melakukan ini, Syekh mengatakan pelakunya bisa kafir. Dalilnya adalah penggalan terakhir dari ayat ini, Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun, ya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang kafir, yakni orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qala, karena sesungguhnya Allah berfirman pada penggalan ya di ayat yang terakhir, di ayat surah Al-Mu'minun 117 ini, Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir itu. Ini dalilnya ya, kenapa orang-orang yang berdoa kepada selain Allah ini bisa menjatuhkan dia na'udzubillahi min dzalik ke dalam kekufuran. Wa fi qawlihi la burhana lahu, dan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak ada petunjuk untuknya, yakni untuk orang yang yad'u ma'allah ilahan akhar. Ya, karena domir hu di sini, domir huwa di sini kembali kepada siapa saja. Karena man di situ syartiyah ya. Ya, jadi dalam ilmu balaghah kalau seandainya ada sigat nakirah ilahan di situ pakai tanwin. Jadi dia nakirah, kalau pakai alif lam ma'rifah ya. Kalau berada di dalam kalimat syartiyah, an-nakiratu fi siyaqi syartiyah, ya, bentuk ada isim nakirah kemudian dalam bentuk siyak kata atau uslub kata yang ada syartiyahnya, yaitu man. Wa man di sini bukan man istiham, bukan bermakna istifham ya, pertanyaan man yang siapa, bukan, namun bermakna alladzi. Man di sini adalah man mausulah. Jadi dia memberikan makna umum gitu. Artinya siapa saja ya, dan siapa saja yang berdoa bersama Allah kepada ilahan akhar, kepada Tuhan-Tuhan yang lain, ini bisa menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, na'udzubillahi min dzalik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala la burhana lahu, tidak ada petunjuk baginya, isyaratun ila annahu la yumkinu an yakuna burhanun ala ta'addudil alihati fa hadhihi sifatu la burhana lahu bihi sifatun kashifatun mubayyinatun lil amri ya. Jadi penggalan ayat ini la burhana lahu ini adalah merupakan sebuah isyarat ya, sebuah pertanda bahwasanya tidak mungkin ayyakuna burhanun, tidak mungkin seseorang itu memiliki burhan, memiliki petunjuk, memiliki dalil atas banyaknya, atas ta'addud itu artinya poligami ya. Ya, artinya lawan daripada tunggal, itu ta'addud. Dari kata ta'addada ya ta'addadu ta'addudan gitu ya. Ya. Jadi tidak mungkin orang itu memiliki petunjuk dalil ya, burhan akan banyaknya sesembahan gitu. Ya. Tidak ada dalilnya gitu. Ya, baik itu dalil secara nakliyah, dalil sam'iyah dari Al-Quran dan Sunnah, maupun dalil akliyah ya kan, karena akal yang sehat akan mungkin membenarkan perbuatan kemusyrikan ya, pembenaran kepada Tuhan-Tuhan yang lain ya, seperti orang-orang liberal ya yang mengakui ya kebenaran agama lain, kebenaran Tuhan-Tuhan yang lain ya. Ini adalah orang-orang yang kurang akalnya semuanya, meskipun ya berjajaran gelar-gelar yang mereka miliki pada nama-nama mereka, profesorkah itu, doktorkah itu, namun ketika mereka meyakini ada ilah selain Allah atau membenarkan akan adanya Tuhan
selain ilahul haq, selain sesembahan yang benar Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan dia adalah ajhalun nas, ahmaqun nas, ya, manusia yang paling goblok, ya, ahmaq, dan manusia yang paling bodoh gitu. Ya. Karena orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka adalah para juhal, ya, orang-orang yang bodoh, yang menyembah kepada selain Allah. Makanya orang-orang kafir Quraisy ini diberikan sifat jahiliyah kepada mereka. Jahiliyah itu asal katanya kan jahilah, jahlan, ya, yajhalu jahlan. Ya, kenapa diberikan sifat bodoh bagi mereka, padahal di zaman Rasulullah itu ada yang ahli perdagangan, bahkan ada yang ahli strategi peperangan, bahkan ada yang ahli insinyur, ya, bangunan gitu. Nah, namun dikatakan bodoh, bukan bodoh karena ilmu dunianya, bukan. Namun bodoh ya karena tidak tahu akan tauhid, ya. Tidak mengerti bagaimana mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingganya mereka diberikan sifat jahiliyah, ya. Ya, makanya Syekhul Islam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab juga punya kitab Masailul Jahiliyah, gitu kan. Masailnya kaum jahiliyah, apa saja bentuk-bentuk kebodohan, gitu kan, orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang di zaman sekarang ini, kalau seandainya mereka masih meyakini ilah-ilah yang lain, melakukan kesyirikan yang sebagaimana yang terjadi di masa Nabi, ya, maka mereka masih memiliki sifat-sifat jahiliyah tersebut, meskipun mereka secara keilmuan dunia, keduniaan mereka tinggi, namun tetap dikatakan orang-orang yang memiliki sifat kebodohan. La yumkinu ayyakuna burhanun ala ta'addudil alihati. Ya, tidak akan mungkin, ya, seseorang itu memiliki burhan, petunjuk akan banyaknya sesembahan. Fahadhi sifatu, dan sifat ini la burhana lahu, ini bentuk sifatnya, tidak ada sifatnya mereka, sifatnya orang yang menyembah kepada ilah yang lain, ya kan? Allah katakan la burhana lahu, tidak ada petunjuk, tidak ada dalil bagi mereka. Maka Allah katakan ini adalah beliau mengatakan ini adalah sifatun kasyifatun, ya kan? Ini adalah sifat yang membuka, ya, menyingkap tabir kebodohan hakikat mereka tersebut. Mubayyinatun, yang menjelaskan lil amri, ya, permasalahan mereka tersebut. Kemudian beliau mengatakan walaisat sifatan muqayyidatan takhruju ma fihi burhanun. Dia bukanlah sifat yang mengikat, gitu kan, yang keluar apa yang di dalamnya terdapat petunjuk. Li'annahu la yumkinu ayyakuna burhanun alaman ma'allahi ilahan akhar. Maka, ya, karena sesungguhnya tidak mungkin, ya, seseorang itu akan memiliki burhan, petunjuk, ala anna ma'allahi ilahan akhar, ala anna ma'allahi ilahan akhar, atas orang yang mengatakan sesungguhnya bersama Allah ada sesembahan yang lain. Tidak mungkin, ya kan? Mereka memiliki petunjuk atas hal tersebut, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada dalil yang selanjutnya, ya, tentang doa itu adalah ibadah. Yang dalil hadis telah kita bahas, ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, dan telah berfirman Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan aku
ijabahi bagi kalian doa kalian tersebut. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan memasuki neraka jahanam secara terhina. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Maka kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadza syuru'un minal muallifi rahimahullahu taala fi adillati anwa'il ibadati allati dzakaraha fi qawlihi. Satu ini kemana nih? Iya, ini kayaknya terputus nih ya. Iya, kata beliau, hadza syuru'un, ini adalah permulaan ya. Artinya penulis memulai ya. Permulaan minal muallifi, dari penulis rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fi adillati anwa'il ibadah, di dalam menjelaskan dalil-dalil jenis-jenis ibadah, allati, yang dzakaraha, yang beliau sebutkan, yang beliau menyebutkannya, fi qaulihi, di dalam firman-Nya. Mungkin ini kembali kepada surah Ghafir ayat 60 ini ya. Wa qala rabbukum, ya Bang? Yang mana Bang? Iya. Nyambungnya kemana itu Bang? Oh gitu ya. Iya. Tapi di sini terputus fi qaulihi kan, di dalam firman-Nya gitu. Yang mana gitu kan? Oh iya iya iya. Oh iya, nam. Iya. Iya iya. Nam. Iya. Ini kembali kepada perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Nam thaib. Iya. Iya, ini ada sama dengan ini ya. Thaib. Iya, jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ini adalah permulaan dari penulis rahimahullahu taala ya, di dalam menjelaskan dalil-dalil jenis-jenis ibadah ya, yang beliau telah menyebutkannya di dalam perkataannya beliau ya. Perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Wa anwa'il ibadah allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsani wa minha ad-du'a ya. Ini kita koreksi ya, wa minha gini ya. Wa minha ad-du'a, karena domir ha ini seperti yang kita sebutkan tadi, ini kembali kepada anwa'ul ibadah atau kepada ibadah itu ya. Thaib. Jadi kata beliau, fabada rahimahullahu taala, dan telah memulai rahimahullah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bidzikril adillati ala du'a, dengan menyebutkan dalil atas permasalahan doa. Wa sayati insyaallah tafsilu adillatil islami wal imani wal ihsani, wastadalla al muallif rahimahullah taala bima yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u mukhul ibadah ya. Kata beliau, maka telah memulai rahimahullah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan menyebutkan dalil tentang doa, dan akan datang insyaallah penjelasan ya kan, dalil tentang Islam, karena Islam ya, iman dan ihsan. Nah, ini sebenarnya telah kita bahas ya, dalil dari hadis Jibril yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Wastadallal muallif rahimahullahu taala bima yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian penulis berdalilkan
rahimahullahu taala dengan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini dengan lafaz mukhul ibadah ya. Ini lafaz ini lemah ya, dhaif. Maka yang benarnya seperti yang telah kita jelaskan tadi, ad-du'a huwal ibadah. Jadi lafaz yang benar, yang kuat adalah huwal ibadah ya. Kemudian beliau juga berdalilkan wastadalla kadzalika, dan berdalilkan demikian pula biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah taala dalam surah ya Ghafir ayat 60 tadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku jawab ijabahi bagi kalian doa tersebut gitu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau ya kan dari beribadah kepadaku. Jadi Allah buka dengan ud'uni, perintah untuk berdoa kepada Allah, dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Artinya doa itu adalah bagian daripada ibadah, ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, an ibadati, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk ke neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan terhina di dalamnya gitu. Maka beliau juga mengatakan fadallatil ayatul karimatu, maka telah menunjukkan ayat yang mulia ini ala anna du'a minal ibadati, atas sesungguhnya doa adalah bahagian dari ibadah. Walaula dzalika masah an yuqala, kalau seandainya tidak seperti itu, kalau seandainya doa itu bukanlah ibadah, maka tidak akan sah dikatakan dalam firman Allah ini innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Kalau doa bukan termasuk ibadah, tidak akan mungkin Allah menutup ayat ini, surah Ghafir 60 ini, dengan firman-Nya innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, maka beliau juga mengatakan faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illa Allah fahuwa musyrikun kafirun sawa'un kana al-mad'u hayyan aw maitan gitu. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah azza wa jalla dengan sesuatu yang tidak mampu bagi sesuatu tersebut atasnya, dia tidak mampu mengabulkan dan melaksanakan doa orang yang berdoa kepadanya itu, kecuali Allah saja yang mampu, maka pelakunya na'udzubillahi min dzalik, maka jatuh ke dalam kekufuran ya, kemusyrikan, menjadi musyrik dia, dan jatuh ke dalam kekufuran, menjadi kafir, na'udzubillahi min dzalik. Sawa'un kanal mad'u hayyan, baik yang didoa tersebut, baik yang dia berdoa kepadanya tersebut itu dalam keadaan hidup ataupun sudah mati, seperti itu. Namun kalau seandainya ada orang yang berkata seperti ini dengan memainkan sedikit logikanya, kalau yang dikatakan syirik ya, berdoa kepada selain Allah, yang mana selain Allah tersebut, makhluk tersebut tidak mampu melakukannya, la yaqdiru alaihi illallah, dia tidak mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang misalkan ada kita ketemu seseorang ya, kita minta dia, Pak ya, Bapak bisa nggak ngangkat mobil ini? Oh, nggak mampu. Apakah orang yang minta Bapak itu, dia minta kepada Bapak itu untuk mengangkat mobil itu, dikatakan musyrik? Tidak ya, karena ya dia tidak ada, ketika meminta itu tidak ada dibarengi dengan bentuk peribadahan kepada orang itu, ya kan? Nah, mungkin dia hanya sekedar menguji, ya kan? Namun yang dimaksud dengan meminta berdoa yang mengandung ibadah, ketika dia berdoa kepada sesuatu itu ada unsur tazallul ya, ada unsur merendahkan diri kepada dia, kepada makhluk yang dia berdoa kepadanya tersebut, ya kan? Maka banyak juga ya orang-orang yang ahli syubhat, yang menyebarkan syubhat seperti itu. Kalau seandainya kalian mengatakan kita tidak boleh meminta ya, berdoa kepada orang yang tidak mampu, bagaimana kalau seandainya
kita minta orang, misalkan orang yang lemah, kita minta dia mengangkat batu yang besar namun dia tidak mampu, apakah kita yang meminta itu jatuh ke dalam kesyirikan dan kemusyrikan? Ya, maka kita katakan yang dimaksud dengan doa yang merupakan ibadah adalah permintaan yang mengandung unsur ibadah di dalamnya gitu. Kalau seandainya antum meminta kepada orang itu supaya orang itu menurunkan hujan, ya kan? Berarti itulah yang dikatakan perbuatan syirik itu. Ya kan, karena menurunkan hujan adalah sesuatu yang memang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Namun kalau mengangkat batu tersebut, ya boleh jadi kalau seandainya orang itu pintar, dia gunakan alat berat gitu. Diangkat batu itu. Kalau pintar lagi dia gunakan, ya kan, alat berat lagi, dia angkatlah mobil itu, ya kan, dengan benda yang lain, kan seperti itu. Nah, ini bukan seperti itu ya yang dimasukkan. Adalah seseorang yang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah yang sesuatu yang dia tidak mampu, hanya Allah yang mampu melakukannya. Baik yang diminta itu hidup maupun mayit, ya, hayyan au mayitan. Baik yang diminta itu adalah orang yang hidup yang hadir, ya, ataupun mayit. Apalagi mayit, ya, meminta kepada wali fulan, ya, kepada orang soleh fulan, ya, untuk mengkabulkan doanya supaya diringankan azabnya, ya, meminta kepada si wali itu supaya wali itu memberikan syafaat, bantuan kepada dia kelak di hari kiamat. Ini adalah bentuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk berdoa, ya kan, kepada selain Allah, ya, ini adalah bentuk perbuatan kesyirikan, ya. Ya, karena waktu Isya telah masuk. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi sesudah salat Isya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Thayyib ayyuhal ikhwah, nuwasilu darsana, kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Perkataan daripada Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan dalil yang dikemukakan oleh Syekh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menukilkan dalil tentang doa surah Ghafir ayat yang ke-60. Maka kita kembali ulangi, kata beliau rahimahullahu taala, hadza syuru'un minal muallifi rahimahullahu taala. Ini adalah bentuk permulaan, ya, artinya beliau memulai gitu. Dari penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi adillati anwa'il ibadah, di dalam menjelaskan dalil-dalil jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan di dalam perkataannya, yakni nya itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab penulis daripada kitab Al-Usulus Salasah ini. Ya, Syekh mengatakan pada perkataan beliau yang telah berlalu, pada perkataan beliau sebelumnya, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dengannya seperti Islam, iman dan ihsan, dan di antara jenis ibadah itu adalah doa. Ini yang beliau jelaskan. Ila akhiriha dan seterusnya. Jadi dalilnya beliau pertama berdalilkan dengan hadis, ya. Kemudian beliau kuatkan dengan Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 60 ini. Ya. Jadi kata beliau, faman da'a ghairallahi azza wa jalla, maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah azza wa jal, zat yang maha mulia dan maha agung, bi syai'in, dengan sesuatu la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, yang tidak mampu dia lakukan kecuali Allah, maka itulah pelaku kemusyrikan dan kekufuran tersebut.
baik yang didoakan itu, yang dia berdoa kepadanya. Mad'u ini kan isim maf'ul ya, dari kata da'a yad'u ya. Ya, duaan atau da'watan ya, masdarnya bisa duaan atau da'watan gitu ya. Da'in isim fa'ilnya, pelakunya, kemudian maf'ulnya adalah mad'uun ya, yang berdoa kepadanya ya. Baik itu yang dia berdoa kepadanya adalah yang hidup maupun yang mati, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal gitu. Maka kalau seandainya dia tidak mampu melakukan hal sesuatu yang dimintakan oleh orang yang dai, yang menyeru kepadanya tersebut, ya maka dai-nya tersebut terjatuh ke dalam bentuk kekufuran dan kemusyrikan gitu. Atau kalau seandainya yang dia doakan itu mayit, apalagi mayit gitu ya, dia na'udzubillah min zalik juga bisa terjatuh ke dalam kekufuran yang nyata. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaih, dan barang siapa yang berdoa, namun yang lebih tepatnya adalah meminta gitu ya. Karena secara bahasa para ulama menyebutkan di antara definisi makna doa ini secara bahasa adalah at-talab ya. Dan juga doa ada juga ulama yang mengartikan an-nida, panggilan gitu kan. Namun kalau seandainya dia dalam konteks kehidupan manusia sehari-hari, maka doa ini di sini bermakna ya kan permintaan gitu. Jadi kalau seorang itu meminta terhadap sesuatu yang sifatnya manusiawi yang mampu dia lakukan, mislu ayyaqula, seperti dia berkata kepada temannya, ya fulanu, wahai fulan, at'imni, misalnya kasih aku makan. Dia mungkin sedang kelaparan gitu kan ya, minta makan, dia beli nasi bungkus lah gitu. Ini secara akal saja kita tidak katakan dia sedang berdoa kepada, tidak, meminta gitu. Nah seperti ini, ya fulanu asqini, wahai fulan kasih aku minum gitu, aku haus misalkan. Fala syai'a fihi, maka tidak ada ya, tidak mengapa, tidak ada sesuatu di dalamnya ya, tidak mengapa gitu, karena dia bukanlah doa ibadah ini. Ini adalah permintaan biasa sebagai seorang manusia biasa. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa man da'a mayyitan au ghaiban, dan barang siapa yang berdoa kepada mayit ya. Mayit itu kan secara akal ya tidak akan mampu melakukan apapun, orang sudah wafat gitu kan. Iya, dia sudah berpindah alam, dari alam dunia berpindah ke alam barzakh, alam kubur. Berarti orang yang berdoa kepada mayit itu pasti ada keyakinan bahwa mayit itu mampu mendatangkan manfaat dan mampu menolak mudarat. Kalau seandainya tidak ada keyakinan, untuk apa ya? Tidak akan ya mendorongnya untuk berdoa dan bertawassul. Istilah sekarang lebih marak dengan tawassul ya. Ya kalau dikatakan doa ya tidak mau ya, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy ya, ketika mereka dikatakan apakah kalian menyembah tuhan-tuhan kalian itu, tidak ya, patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka, mereka tidak meyakini menyembahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jawaban mereka dalam surah Az-Zumar, ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka, patung-patung itu, kata kafir Quraisy, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali kami meyakini patung-patung tersebutlah kelak yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Artinya dia tidak meyakini sifat rububiyah kepada patung-patungnya itu. Makanya kita semua mengetahui ya, orang-orang kafir Quraisy dalam sisi rububiyah, dalam tauhid rububiyah, mereka masih memurnikan Allah dalam segi tauhid ini, ya kan? Mereka masih menetapkan rububiyah kepada Allah semata gitu. Sehingga dalam ayat yang lain ketika ditanya kafir Quraisy tersebut, wa idza sa'altahum, kalau seandainya engkau tanya mereka, wahai Muhammad, kata Allah, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang telah menciptakan as-samawat, langit dan bumi? Maka mereka mengatakan fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala gitu.
Akan tetapi kenapa mereka menyembah patung-patung itu? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka meyakini patung-patung itulah nanti perantara-perantara mereka, pemberi-pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa kepada patung itu, menyembelih untuk patung tersebut dan memberikan ibadah-ibadah kepada patung tersebut, maka terjatuhlah mereka ke dalam kesyirikan yang nyata. Wa man da'a maitan aw ghaiban, dan barang siapa yang berdoa kepada mayit atau orang yang gaib, yang tidak hadir, ya kan? Nah, kecuali sekarang kan berdasarkan perkembangan zaman, kalau pakai HP kan nggak apa-apa Pak, ya tolong beri makan dong ya, tolong berikan nasi padang gitu ya. Sekarang sudah HP tidak dikatakan gaib lagi itu Pak ya, itu sudah hadir, namun hadir lewat media telekomunikasi kan gitu ya. Namun yang dimaksud dengan gaib di sini betul-betul orang yang tidak hadir, namun dengan kebatinan ya, dengan ilmu telepati entah apalah namanya ya, yang dikuasai oleh para dajjal ya, para dukun itu ya, kan walinya syaitan itu ya, dukun-dukun itu adalah aulia syayatin itu ya, para wali-walinya syaitan ya. Nah, mereka terkadang ya meminta kepada syekhnya yang tidak hadir, ya kan, sesuatu yang tidak mampu dilakukan syekhnya secara manusia ya kan, yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ketika mereka hendak beribadah ya, orang-orang sufi biasanya sebagian tariqah sufiyah itu menganjurkan untuk memasang foto gurunya gitu, karena dia berperantara dengan foto itu. Semakin dia lihat foto itu, semakin merasa dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengagungkan selain Allah. Di samping dia memberikan ibadah kepada Allah, ternyata dia juga memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana letak tauhidnya lagi? Padahal ya sebagai seorang muslim ya, kita jangankan melukis ya gambar wali, melukis gambar nabi saja haram gitu. Kalau seandainya melukis itu boleh gitu kan, tentu yang lebih layak kita lukis sama Nabi. Bahkan akan tetapi Nabi sendiri mengatakan manusia yang paling keras azabnya adalah orang yang melukis makhluk bernyawa. Inna asyaddan nasi azaban yaumil qiyamah al-musawwirun, dalam hadis sahih Muslim. Sesungguhnya manusia yang paling amat keras, asyadda ini kan isim tafdil ya, artinya yang paling, yang terangat, yang lebih gitu kan. Yang lebih keras azabnya dari kiamat adalah tukang lukis makhluk bernyawa ya, karena diantara alasannya, hikmahnya ya kan, ini adalah salah satu bentuk wasilah untuk menuju kesyirikan. Karena ternyata kaum Nabi Nuh pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu tidak langsung menyembah patung gitu. Awalnya orang-orang soleh itu mereka buat gambarnya ya kan, kemudian meninggal orang-orang yang berilmu, orang yang paham tauhid meninggal. Kemudian setelah itu syaitan membisikkan kepada mereka, enggak cukup gambar saja kan, bagaimana kalau kita fisikkan gambar itu, kita bentuk dalam bentuk patung gitu kan, kita buat dalam bentuk patung sehingga kita lebih khusyuk mengingat orang soleh ini. Meninggal lagi orang yang paham tauhid ya kan, ratusan tahun setelahnya lagi, akhirnya apa? Akhirnya syaitan mengatakan, sembahlah, itulah sesungguhnya yang akan mendekatkan engkau kepada Allah, sujudlah kepada patung itu, sembahlah patung itu, nanti patung itu akan mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian sebagai pemberi syafaat di sisi Tuhan kalian. Maka jatuhlah orang-orang pengikut Nabi Nuh yang kufurnya ya, yang kaum musyrikin di zaman Nabi Nuh ke dalam kesyirikan mereka, na'udzubillah min zalik ini. Makanya dalam Islam itu sangat diharamkan ya, melukis ya gambar bernyawa. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, man da'a maitan aw ghaiban, barang siapa yang berdoa kepada mayit atau orang yang tidak hadir ya, bimisli hadza, dengan seperti ini, fa innahu musyrikun, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Li'anna al-mayyita awil ghaiba la yumkinu ay yaquma bimithli hadza, karena orang yang mayit ya, orang yang telah wafat itu atau orang yang tidak hadir tidak akan mungkin untuk melaksanakan seperti ini gitu, tidak akan mampu dia
melakukan apa yang diminta oleh orang yang berdoa kepadanya. Fadu'auhu iyyahu yadullu, maka ketika dia berdoa, bentuk doanya seseorang kepadanya ini menunjukkan ala annahu ya'taqidu, ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang berdoa kepadanya itu meyakini anna lahu tasarrufan, bahwasanya dia memiliki wewenang gitu ya, fil kauni, di alam semesta ini, fayakunu bidzalika musyrikan, sehingga dia menjadi musyrik dengan hal tersebut ya, dengan bentuk doanya kepada orang mati tersebut. Karena tidak mungkin seseorang itu berdoa kepada orang soleh itu, minta dia ke kuburannya, bertawasul dia, melainkan ada keyakinannya terhadap orang soleh itu. Mungkin dia yakin orang soleh itulah nantinya ya yang akan menghapusi dosa-dosanya ya. Bahkan subhat mereka kan seperti ini. Dia misalkan dengan manusia di kehidupan kita di dunia ini ya. Kalau seseorang itu langsung menuju presiden kan nggak bisa, Ustaz, katanya. Ya kan, kalau kita ingin menjumpai presiden di dunia ini nggak bisa, pasti kita harus melalui ajudan-ajudan para menterinya dulu gitu. Nah, demikian juga Allah, nggak mungkin kita langsung bisa kepada Allah gitu kan, melainkan kita harus melalui ajudan-ajudan orang-orang soleh yang dekat kepada Allah. Nah, sehingga dia bertawasulah, berperantara dengan orang soleh itu. Nah, ini yang pertama kata ulama, bentuk kekufurannya adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah ini berbeda. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama sesuatu makhluk dengan Allah gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang sama menandungi Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni. Ya kan, bukan ud'u auliyai, ud'u anbiyai, tidak, ud'u rusuli, tidak. Allah tidak mengatakan berdoalah kepada para nabiku, berdoalah ya kan kepada para malaikat, tidak. Namun Allah mengatakan langsung ya, ud'uni, berdoalah kepadaku langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau bertanya hambaku kepada engkau wahai Muhammad, anni, tentangku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguh aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, asalnya idza da'ani, namun dihapus ya-nya ya menjadi idza da'an ya. Aku menjawab, mengijabahi doa hambaku idza da'an ya, idza da'ani asalnya, apabila hambaku tersebut berdoa langsung kepadaku gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang sufi yang jatuh ke dalam syubhat syirik uluhiyah ini, dia mengatakan ayat ini berlaku meskipun Rasulullah telah wafat. Artinya ya kan, idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku, sa'ala di sini diartikannya meminta, meskipun Rasulullah sudah meminta gitu kan, sudah wafat ya. Maka idza sa'alaka, apabila hambaku meminta kepadaku, meskipun Rasulullah itu sudah meninggal. Jadi sa'ala itu diartikan meminta gitu. Padahal maknanya adalah ayat itu turun ketika Rasulullah masih hidup, bukan maksudnya anjuran untuk meminta kepada Rasulullah yang sudah wafat. Ada juga saya baca ya di syubhatnya orang-orang musyrik ya kan, dan orang-orang tarekat sufiyah yang terkena pengaruh itu, mereka mengatakan ayat ini menunjukkan apa? Ya, bolehnya kita meminta ya kan kepada Nabi ya, meskipun sudah meninggal kan. Kan Allah mengatakan wa idza sa'alaka, ya kan? Sa'alaka, meminta kepada engkau ini siapa? Nabi gitu kan. Iya. Tapi kalau seandainya kita baca siyak ya kan, kelanjutan dari teks ayat ini, nggak masuk juga kalau meminta tentangku, nggak masuk artinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, masa kalau kita artikan kalau seandainya hambaku meminta tentangku, meminta tentangnya, yang ada bertanya gitu. Soal bermana soal ya, pertanyaan dalam ayat ini hadirin yang dimuliakan. Ini adalah ini, makanya Syekhul Islam mengatakan tidaklah alul bid'ah itu berdalil dengan ayat
kecuali Allah SWT mendatangkan bantahannya dari ayat yang lain ya. Bahkan dari dari ujung ya, kelanjutan dari ayat ini membantah langsung pemahaman daripada ahlul bid'ah itu, ya kan? Sebagaimana juga orang-orang Mu'tazilah ya, mereka menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ya kan. Mereka berdalilkan dengan Al-Qur'an juga. Ya kan? Dalil mereka juga sama ya seperti yang kita pahami ya. Laisa kamitsli syai'un, tapi cuman dipenggal ya. Wa huwas samiul basirnya dipotongnya. Padahal Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, akan tapi Allah ada isbat di situ ya. Ya kan? Wa huwas samiul basir ya kan? Dan dia Allah SWT adalah zat yang maha mendengar. Ya kan? Memang Allah tidak sama dengan makhluknya, namun Allah juga menetapkan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, ya kan? Orang Mu'tazilah ingin menolak sifat-sifat Allah karena mereka mengatakan kelaziman, konsekuensi dari kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah itu tidak sama dengan makhluknya, akan tapi ayatnya dipenggalnya. Ya kan, tidak dilanjutkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan, yang pertama Allah menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya, setelah itu Allah menetapkan. Maka ini dua konsepnya, an-nafyu wal isbat itu ya. Allah nafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya, namun setelah itu Allah tetapkan sifat-sifat Allah, dan sifat-sifat yang Allah tetapkan itu berbeda dengan makhluknya. Maka inilah kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah ya. Harus ada an-nafyu wal isbat ini, ya kan? Kita menolak memang penyerupaan bagi Allah, namun di satu sisi kita juga harus menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Inilah kaidah yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka ambilkan dari pemahaman mafhum ya, dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan kepada para a'immah setelah mereka, dan kepada ulama-ulama yang lurus hingga pada zaman kita sekarang ini. Maka suatu nikmat yang harus kita syukuri, ya kan, para ulama kita yang senantiasa tegas di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan. Bahkan hari ini diolok-olok, ya kan, di antara para asatizah khusus di negeri kita yang sering kita melihat olokan ahlul bid'ah kepada beliau adalah Ustazuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Maka buku beliau itu pun sering dijadi bahan ledekan oleh ahlul bid'ah. Bab terakhir di buku Mulia dengan Manhaj Salaf beliau kan membahas tentang firqah sesat. Nah, dia mengatakan ini buku pemecah belah. Masa semuanya sesat ya? Padahal mereka kurang baca saja ya. Ulama-ulama terdahulu pun diantaranya Syekh Ismail bin Abdul Baqi Al-Yaziji ya. Ini adalah ulama yang sekitaran 100 tahun sebelum lahirnya Ustadz Yazid ya. Beliau juga sudah ya kan menulis sebuah kitab yang judulnya Al-Fawaidul Mustami'ah fi bayanil firaqid dhalah wal muttadi'ah ya. Faedah yang terkumpul ya, fi bayanil firaqid dhalati, di dalam menjelaskan firqah sesat, wal mubtadi'ah, dan firqah bid'ah gitu kan. Ini keras sekali gitu kan judul bukunya. Dan di antara firqah sesat itu beliau buat ya kan, di antaranya itu ya kan al-Asy'ariyah ya kan. Pada halaman 33 ya al-Asy'ariyatu, kelompok Asy'ariyah. Ya kan, kalau mereka ingin debat juga salahkan, kenapa enggak ulama ini disalahkan gitu. Ini ulama terdahulu nih ya, termasuk ulama mutaqaddimin gitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masalah yang biasa di zaman salaf ya. Seseorang yang menjelaskan kesesatan sebuah firqah dalam rangka untuk menasihatkan, mentahdzir umat, memperingatkan umat dari kesesatannya supaya tidak terjatuh, tidak terbawa oleh syubhatnya, ini sudah menjadi tradisi para ulama dari dahulu, ya kan? Namun sekarang ya ini seolah-olah hal yang sangat asing, bahkan dikatakan hal yang keras, ya kan?
Seolah-olah ulama dahulu tidak mengenal apa itu hikmah. Seolah kita lebih hikmah dari ulama dahulu, seolah kita lebih lembut gitu kan. Ya, kalau seandainya orang yang mentahdir satu firqah yang menyimpang dikatakan orang yang keras, berarti kita telah melebihi ulama-ulama dahulu, ya kan, yang memperingati umat dari bahayanya firqah-firqah menyimpang adalah orang-orang yang keras, ya kan. Padahal mereka adalah orang yang paling alim, paling berilmu dan paling zuhud, yang paling zuhud, ya kan, yang paling lembut daripada kita, ya kan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis sahih, ya, tidak akan datang suatu zaman, la ya'ti zamanun illa fama ba'dahu asyarun, ya kan, min qablihi, ya kan? Tidak akan datang suatu zaman illa fama ba'dahu, kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Artinya zaman terdahulu itu, zaman para ulama-ulama terdahulu ini jauh lebih baik, ya kan, daripada zaman kita sekarang ini yang penuh dengan fitnah, begitu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Maka untuk itu marilah kita kembali, ya kan, bersemangat di dalam menuntut ilmu agama, karena salah satu al-makhrajus syar'i, ya, al-makhrajus syar'i, ya, di dalam menghadapi fitnah, ya kan, adalah talabul ilmi, adalah mempelajari ilmu agama, ya kan. Dengan kita mulai dengan belajar, kemudian setelah itu kita amalkan yang kita pelajari dan kita dakwahkan, dan terakhir kita bersabar di atas cobaan, di atas gangguan, fitnahan di jalan dakwah tersebut. Kalau 4 itu kita laksanakan, ya kan, maka insyaallah taala kita telah berjalan di bawah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, ya kan, insyaallah taala. Mungkin ini saja yang bisa, ya, kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Syai'an fa syai'an, kita mulai sedikit demi sedikit, ya, mudah-mudahan dengan sedikit ini namun istiqomah ini lebih Allah cintai, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, gitu kan. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan konsisten terus menerus meskipun sedikit jumlahnya, ya, secara isinya sedikit, namun kalau seandainya dilaksanakan dengan cara terus menerus, istiqomah, konsisten, insyaallah ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.